Karena anugerah-Mu lah Tuhan, maka setiap kami pribadi-pribadi boleh berada di rumah-Mu ini Tuhan. Kami percaya bahwa ini bukan kebetulan, tetapi ini bagian daripada rencana demi rencana yang sudah Engkau atur sedemikian rupa, sehingga roh kami menurut dengan rencana-Mu Tuhan. Dan terjadilah pagi hari ini kami ada di pelataran-Mu bersama dengan orang-orang terkasih, saudara-saudara seiman di pelita kasih api ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Pujian sudah kami naikkan ya Bapa. Penyembahan kami sudah kami naikkan. Dan kami rindu itu menyenangkan Engkau. Membuat Engkau Tuhan tersenyum, karena itulah kerinduan kami. Karena kami sudah Engkau tebus, kami sudah Engkau merdekakan. Dan sebagai umat yang selalu rindu untuk diajar firman, hati kami siap, roh kami siap, pikiran kami siap untuk diisi Tuhan dengan firman yang akan disampaikan ini Bapa. Roh Kudus kami minta tolong sebagai penolong, ajar kami untuk menjadi pendengar yang baik, ajar kami untuk kami boleh Tuhan mengambil suatu poin-poin tertentu untuk membangkitkan iman kami, lebih lagi untuk memasuki 366 hari ke depan Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu juga yang menyampaikan tidak sempurna. Oleh karena kemurahan-Mu lah Tuhan, hamba-Mu boleh berdiri di balik altar ini Tuhan, di balik mimbar ini ya Bapa. Dan oleh karena otoritas dan hikmat yang Kau beri, hamba-Mu siap untuk mengabarkan dengan hikmat Allah, dengan otoritas Allah, dengan kuasa dan juga dengan wibawa Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih teman-teman Praise and Worship untuk pujian hari ini. Saya pribadi sih merasakan kurang. Baik. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Luar biasa kita boleh berada di minggu pertama di tahun 2024. Ya. Dan tentunya di tahun ini kita sudah memiliki planning, kita sudah memiliki rencana, kita sudah memiliki impian-impian yang kita rindukan dan kerinduan bahwa itu akan dan dapat terrealisasi. Saya yakin ketika akhir tahun Bapak Ibu sudah menyusun planning untuk tahun 2024, ya seperti ini, tapi ingat Bapak Ibu, kewajiban atau tugas kita tuh hanya memplanning, membuat rencana. Keberhasilan apa itu semuanya itu ada di tangan Tuhan. Nah Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya mengingatkan kembali dan saya terus mengingatkan kepada kita tentang visi gereja. Ya, karena kita ada dan kita boleh ada sampai dengan tahun yang keempat gereja ini, itu karena digerakkan oleh visi Tuhan. Dan visi itulah yang membawa kita supaya kita enggak jalan itu, kalau orang Jawa bilang ngalor ngidul. Artinya enggak jalan tanpa arah. Karena visi itu maka kita berjalan bisa ada titik tuju yang akan kita sampaikan, yang akan kita tempuh. Visi kita saya ingatkan sekali lagi bisa ditampilkan. Visi kita Bapak Ibu, visi besar kita adalah menjadikan semua bangsa murid Kristus yang memiliki karakter hamba. Dan mentalnya itu bukan mental tempe. Ya, mentalnya adalah mental prajurit. Ya. Karakternya karakter hamba, rendah hati, ya, siap untuk istilahnya ya diposisikan yang tidak enak, tetapi mentalnya adalah mental prajurit. Kalau Bapak Ibu berjalan ke Rindam, ada tulisan besar di sana. Pernah ke Makatur?
Ada tulisan besar apa di sana itu? Ragu mundur gitu ya. Nah, prajurit nggak boleh ragu. Dan kita saudara juga seperti itu, mental kita adalah mental prajurit. Kita fokus bagaimana perintah dari komandan itu yang kita kerjakan. Ini visi besar kita. Nah, visi ini harus ditopang dengan visi tahunan. Nah, visi tahun kita pada tahun ini, Bapak Ibu lanjut, bahwa menyentuh yang tidak terhitung atau thoughts countless, Bapak Ibu. Apa sih yang tidak terhitung di era digital, di era yang serba modern ini? Ketika Bapak Ibu mengkalkulasi merencanakan tahun 2024, pasti yang Bapak hitung adalah pekerjaan, jabatan, keberhasilan, target, dan Bapak Ibu tidak terpikirkan tentang kasih. Ya. Di akhir zaman ini orang sedikit berbicara tentang kasih. Dan itulah sasaran kita, bahwa kita gereja ini menyentuh yang tidak dihitung oleh dunia, yaitu tentang kasih. Inilah tahun 2024 yang akan menjadi fokus kita. Ya. Untuk itu saya sudah merumuskan tentang pengajaran ini, Bapak Ibu, menyentuh yang tidak terhitung ini menjadi 4 triwulan. Jadi setiap 3 bulan itu temanya kita akan ganti, sehingga akan menjadi 4 bagian besar. Bisa dilanjutkan. Ketika saya membuat tema ini, pada waktu itu saya membaca di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Ada kecil di situ, Bapak Ibu. Ya, bahwa aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Alkitab dan perintah Yesus sangat jelas, ciri murid Kristus itu adalah mengasihi. Kalau kita belum mempraktekkan kasih, ya kita belum dikatakan murid Kristus. Dan dunia tidak akan mengenal itu. Untuk itu saya membagi 4 bagian besar setiap triwulan. Ya, yang pertama tadi bulan 1 sampai bulan Maret itu tema besar kita adalah aku telah mengasihi kamu. Garis besarnya adalah kita melihat dulu tentang kasih Allah kepada kita. Ya, kasih Allah kepada kita harus kita pelajari. Yang kedua, bulan April dan Juni itu bagaimana setelah kita melihat kasih Allah, lalu diri kita ini harus kita terima sendiri. Banyak orang yang tidak menerima dengan keadaannya loh, Bapak Ibu. Ya. Ada orang yang sukses, ada orang yang banyak penggemarnya, followernya banyak, tetapi dia tidak bisa menerima dirinya. Dia merasa kesepian. Dan ini harus menjadi dasar kita juga. Setelah kita belajar tentang kasih Allah, baru kita bisa melihat diri kita. Oh, diri kita yang penuh dengan kekurangan ini dikasihi Allah. Baru Bapak Ibu, setelah diri kita beres, lalu kita praktek keluar untuk saling mengasihi. Setelah saling mengasihi yang ada, maka goal kita menjadi murid Kristus yang berkarakter hamba dan bermental prajurit. Disitulah nanti kamu adalah murid-muridku. Untuk itu, di tahun 2024 ini dengan tujuan tema ini bisa lanjut adalah kita memiliki titik pijak atau kita memiliki titik awal, ya, baik itu sekolah minggu, baik itu BC Gen Pemuda, baik itu WBI, baik itu PBI, ya, Pria Battle Indonesia, ya. Sebenarnya belum ada pria sepanjang masa kalau GBI itu, ya. Mereka memiliki titik pijak atau titik awal yang benar, yaitu mengenal kasih Allah, dan titik tujuannya dia adalah menjadi murid Kristus. Jadi kita pemuda yang jalan begini-begini juga itu nanti harus menjadi murid Kristus. Di situ kan begitu, pemuda jalannya kan begini nih. Ya, bapaknya sih begini-begini aja itu yang sudah, yang tagihannya sudah lunas, bapaknya jalannya begini. Ya, pokoknya kita harus memiliki titik pijak yang benar dan memiliki titik tuju juga yang benar, dan dengan demikian maka sepanjang tahun ini nanti kita bisa melihat bagaimana
Gereja ini bertumbuh diawali pertumbuhan pribadi-pribadi yang ada. Untuk itu pagi hari ini, untuk mengawali khotbah di tahun ini, saya mengambil suatu tema, yaitu titik awal dan titik tuju yang benar. Kalau awalnya salah, bisa jadi perjalanan ke depannya akan melenceng. Kalau awalnya benar, tapi titik tujunya salah, bisa dipastikan di tengah-tengah nanti juga akan melenceng. Akan muter-muter yang tidak jelas, Bapak Ibu. Kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian 1 ayat 1. Ada juga di sini, tapi Bapak Ibu bisa membuka Alkitab Bapak Ibu, Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1 katakan seperti ini ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Pada mulanya, baik. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saya akan potong di bagian 1a, Bapak Ibu. Pada mulanya Allah. Ya. Alkitab di dalam Kejadian 1 ayat 1 ini Bapak Ibu tidak membuktikan atau tidak berbicara tentang pembuktian adanya Allah. Tetapi Alkitab di sini menyatakan suatu pekerjaan Allah. Ya, secara terang benderang sih tidak menjelaskan tentang adanya Allah. Tetapi kalau kita memahami dengan baik bahwa Kejadian 1 ayat 1 ini menyatakan satu, tentang keberadaan Allah. Yang kedua, itu tentang menyatakan tindakan Allah. Jadi di dalam Kejadian 1 ayat 1 ini adalah menyatakan bahwa Allah itu berada di luar daripada zona waktu yang ada, itu sudah ada. Maka ada cerita yang mungkin bisa kita juga ambil pelajarannya, bahwa ada seorang ibu yang punya anak usia 6 tahun. Lalu anaknya tanya, siapa yang menciptakan Allah? Nah, ibu ini tidak bisa menjawab, lalu datanglah kepada profesor teologi, ya doktor teologi. Dan doktor ini menjawab bahwa kamu katakan kepada anakmu, beritahu saja bahwa tidak ada yang menciptakan Allah. Dia selalu ada dan akan selalu ada. Lalu seorang ibu ini menyangka, anakku ini baru usia 6 tahun. Bagaimana dia akan memahami itu? Katakan seperti yang saya katakan, karena anakmu nanti usia 60 tahun pun, dia tidak akan bisa memahami dengan logika yang ada. Artinya setiap ada orang yang tanya siapa yang menciptakan Allah, jawab saja bahwa Allah itu tidak ada yang menciptakan, dia ada, itu melampaui batasan waktu. Dan orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan tidak akan menerima, itu urusan dia. Itu urusan dia. Tugas kita menjelaskan seperti Alkitab katakan, pada mulanya Allah. Berarti ada Allah. Ya, menciptakan langit dan bumi, berarti Allah itu yang mengadakan semua yang ada. Nah, ini titik pijak pertama Bapak Ibu. Titik awal kita harus kita dasari dengan pemahaman Allah yang benar, bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah Alfa dan Omega, Allah yang tidak ada yang menciptakan, dia ada dengan sendirinya, dan dia menciptakan semua yang kita lihat, yang kita bisa tempati ini Bapak Ibu. Itu yang menjadi titik awal, dan alangkah indahnya kalau perjalanan kita di tahun 2024 ini kita awali dengan titik awal yang benar, yaitu menjadikan Allah itu sebagai dasar bagi kita untuk berpijak. Dan saya yakin kalau Allah jadikan dasar titik pijak, maka kita akan kokoh untuk berjalan di tahun 2024. Dan kita juga akan memiliki suatu perjalanan titik tuju yang benar Bapak Ibu. Karena di kedua titik ini, antara titik pijak dan titik tuju ini, setiap langkah kita itu nanti akan diarahkan oleh Tuhan. Ketika kita mau melenceng sedikit, oh titik tujunya di sana, kita akan kembali lagi dan kita akan melangkah. Mungkin Tuhan akan izinkan kita mundur 1-2 langkah.
Tetapi kita tidak keluar dari rel tujuan yang ada, Bapak Ibu. Cuman itu teorinya gitu loh ya. Teorinya seperti Bunda katakan, prakteknya itu bagaimana? Gitu nih. Ya, prakteknya bagaimana kan begitu. Karena di Alkitab pun juga orang juga mempertanyakan eksistensi Allah. Di Alkitab pun orang juga mempertanyakan buat apa kita melibatkan Allah dalam perencanaan. Buat apa kita menyembah Tuhan. Tuhan itu nggak bisa menolong kita. Di dalam Ayub Bapak Ibu. Ya. Dalam Ayub 21 ayat 14 sampai 15. Kenyataannya menyedihkan. Ayub 21 ayat 14 sampai 15. Saya bacakan untuk kita. Tetapi kata mereka kepada Allah, pergilah dari kami. Kami tidak suka mengetahui jalan-jalan-Mu yang maha kuasa itu apa. Sehingga kami harus beribadah kepadanya. Dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya? Wah, saudara. Kalau manusia sampai berkata-kata seperti ini kepada Allah, wah luar biasa ya. Tetapi saya yakin di ruangan ini tidak ada yang berstatement seperti Ayub 21 ini. Karena kita sudah tahu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Saya yakin tidak ada yang berstatement pergilah dari kami. Kami tidak suka mengetahui jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami ada jalan sendiri, sudah saya kumpulkan orang-orang hebat untuk membuat rencana. Survei-survei sudah saya lakukan ya, supaya saya tidak salah melangkah. Saudara, kalau Tuhan berkehendak dan ingin mengajar kita, seketika itu kita ini bisa kelabakan, saudara. Saya ambil contoh, lalapan yang ramai yang saya lihat ini, itu yang ada di Waena, di lampu merah itu, yang di Koramil atau tentara itu. Itu setiap kami berangkat ke sini, kalau sore saya lihat itu ayamnya itu penuh segini nih. Nah, saudara Dimas pernah itu kerja di situ. Itu nggak tahu berapa ekor itu. Ayam segini itu sudah dipotong-potong itu selalu habis. Saya kan, wih ini pasti rame ini. Tetapi ketika Tuhan berkehendak, saudara, dalam sekejap hitungan menit terbakar sampai sekarang nggak bisa jualan. Karena tempatnya masih di polis lain, saudara. Nggak mau dia, kayaknya ada tulisan pindah ke tempat, tapi pindah kan memerlukan waktu, pelanggan-pelanggan yang ada. Jika Tuhan berkehendak untuk mengajar kita, saudara, mengingatkan kita, nggak butuh waktu hari, ya, hitungan menit, detik bisa, saudara. Itu contoh sederhana, ya, contoh sederhana yang ada. Jadi perlunya kita ya memiliki titik awal yang benar, kita memerlukan titik tuju yang juga benar. Toh kalau seandainya kita berpikir aku mau jalan sendiri, tolong pikirkan kalimat-kalimat berikut ini. Coba lanjutkan slide-nya. Meskipun mulai dengan Tuhan itu sulit, tetapi kalau tidak memulai dengan Tuhan, lalu aku mesti melalui dengan apa? Atau berpijak pada siapa? Dapatkah alternatif itu menjamin keadaan lebih baik? Saudara, mungkin memulai dengan Tuhan itu susah bagi kita karena itu berbicara dengan iman. Sedangkan kita dari kecil SD sampai sarjana itu diajar untuk berpikir pakai logika. Lalu kita lebih banyak mengandalkan logika-logika kita. Ya. Coba pikir, kalau kita ada alternatif lain di luar Tuhan, apakah alternatif itu bisa menjamin kita untuk masuk sampai tujuan yang ada? Ya. Jadi meskipun memulai dengan Tuhan itu sulit saudara, meskipun itu. Karena kita harus membangun dari hari ke hari mezbah doa. Dari hari ke hari kita harus bagaimana firman Allah ini kita pelajari. Ya. Itu susah, gak gampang. Tetapi kalau kita gak mulai dengan Allah, kita mau mulai dengan siapa? Mau mulai dengan gelar kita? Mau mulai dengan
relasi-relasi kita. Relasi bisa berubah, saudara. Ya. Mau relasi dengan kekayaan bisa hilang. Tetapi Tuhan akan tetap ada dan selalu ada mendampingi saudara. Itu saudara. Jadi mulailah dengan titik awal yang benar. Yaitu apa? Yaitu berjalan dengan Allah. Lalu akhiri dengan titik tuju yang benar. Yaitu apa? Tetap bersama dengan Allah. Allah siapa? Sang pencipta langit dan bumi. Ya, kalau kita pelajari terus-terus nanti akan ada yang namanya Yesus. Yang kita sembah, yang kita puji setiap hari, saudara. Kita bisa belajar, saudara, melalui pengalaman bangsa Israel. Ya, bahwa bangsa Israel pernah, ini yang saya ambil di tutup tahun, renungan tutup tahun. Karena ada beberapa yang memang waktu tutup tahun tidak hadir, maka saya ulang lagi dan saya harap yang sudah hadir pun pada waktu itu mungkin konsentrasinya kurang, hari ini kita bisa belajar melalui pengalaman orang Israel di mana pada awalnya titik tujuannya, titik awalnya itu benar, tetapi dia goyang sehingga dia melenceng dan Tuhan ingatkan kembali ya, dan pada akhirnya ketika dia bertobat dan kembali maka titik tujuannya benar, yaitu bangsa Israel ketika pulang atau diperintahkan pulang dari pembuangan di Babel. Kitab Hagai yang kita pelajari di akhir tahun kemarin. Ya, Hagai 1 ayat 1 dan 2 katakan seperti ini. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sentiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, jadi orang-orang Israel bersepakat ya, dan disimpulkan oleh Hagai seperti ini. Sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Padahal saudara, ketika mereka dari Babel dan diperintahkan pulang oleh Kores, Raja Kores pada waktu itu, adalah dengan tujuan supaya mereka kembali ke negerinya, membangun kembali bait Allah supaya mereka bisa beribadah di Yerusalem. Bahwa ceritanya bangsa Israel pada waktu itu ada di dalam pembuangan, diangkut oleh Nebukadnezar, sesuai dengan nubuatan Yeremia 70 tahun dalam pembuangan. Nah, genap 70 tahun dalam pembuangan, Babel runtuh dikalahkan kerajaan Persia, lalu Kores naik menjadi raja, dan Kores ini orang yang berbineka tunggal ika. Dia menghargai ya setiap daerah-daerah yang dikuasai dibebaskan untuk menyembah Tuhannya masing-masing, termasuk orang Israel. Diperintahkan pulang, bangunlah tempat ibadahmu. Pada waktu tahun kedua, mereka nyampe di Yerusalem, semangat saudara. Bait Allah pondasi sudah berdiri. Tetapi ketika pondasi berdiri, ada tantangan dari orang-orang lokal, ada tantangan dari orang-orang Samaria. Karena tantangan-tantangan yang tidak terselesaikan ini, pada akhirnya orang Israel pada waktu itu lupa dengan tujuan awal. Dengan titik awalnya dia lupa, maka terbengkelailah. Terbengkelai, ya betul ya. Terbengkelai. Itu sudah pokoknya. Selama kurang lebih 16 tahun saudara, mereka membiarkan bait Allah tidak dibangun. Mereka fokus membangun rumahnya sendiri, mereka fokus untuk mengerjakan kepentingan-kepentingan dunia bagi mereka. Maka Tuhan menyuruh Nabi Hagai untuk mengingatkan ya, untuk mengingatkan orang-orang Israel kembali kepada titik awal, bahwa kamu aku kembalikan dari pembuangan ke tanah perjanjian adalah untuk membangun bait Allah. Tapi kenapa kamu memiliki statement bahwa bangsa ini berkata sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan? 15 tahun, 16 tahun tertunda bangunan ini saudara. Sampai terjadi pergantian raja dari Nebukadnezar diganti oleh Raja Darius. Dan Darius ini juga memiliki
jiwa atau memiliki pandangan Bhinneka Tunggal Ika. Dia juga memberikan kebebasan bagi orang-orang yang ada di jajahnya untuk menyembah Allahnya masing-masing, termasuk bangsa Israel. Nah, atas apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel ini, bahwa mereka fokus untuk memperbaiki rumahnya, fokus untuk hal-hal duniawinya dan melupakan titik awalnya, saudara, maka saudara bisa lihat di Hagai 1 ayat 5 dan 6, ayat 9 sampai 11. Kelihatan kah? Kalau nggak kelihatan, Bapak Ibu mungkin bisa lihat di HP saudara. Hagai 1 ayat 5 dan 6, Hagai 1 9 sampai 11. Seperti ini yang dialami oleh bangsa Israel ketika dia melenceng dari titik awal. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Bisa bayangin ini ya. Jadi tidak ada hasil. 9. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku mengembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri ini, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Karena apa? Karena mereka melenceng dari titik awal yang seharusnya membangun tempat ibadah, membangun bait Allah. Sudah dikasih kemurahan, Bapak Ibu. Ketika mereka kembali dari Babel, itu mereka diperlengkapi, mereka dibiayai, mereka juga diberikan modal oleh kerajaan untuk membangun. Dikasih wewenang, diangkatlah bupati untuk mengepalai itu semuanya. Tetapi mereka setelah ada tantangan-tantangan yang ada 15 tahun, 16 tahun mereka melenceng. Akibatnya fokus mereka kepada rumah, kepada pekerjaan, dan itu tidak membawa hasil. Ini koreksi bagi kita. Jangan sampai kita melenceng terhadap tujuan awal. Hagai 1 ayat 7 dan 8, begini firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Tuhan mengingatkan, kamu sudah melenceng. Dan karena kamu melenceng inilah maka usahamu semuanya itu tidak mendatangkan hasil yang baik. Tak kasih solusi. Mulai sekarang lanjutkan pembangunan bait Allah. Pergi ke gunung cari kayu, dirikan bait Allah. Responnya orang Israel apa pada waktu itu? Dia mendengarkan dan dia bertobat. Lalu dibangunlah bait Allah itu, saudara. Dan ketika bait Allah dibangun, saudara, maka Allah pada waktu itu berjanji seperti ini janjinya. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Karena pertobatan, karena bangsa Israel merespon dan mengerjakan dan kembali ke titik awal yang menyenangkan Tuhan, saudara, maka Tuhan mengeluarkan suatu statement, aku ini menyertai kamu. Saudara, di akhir tahun saya sudah kasih contoh orang yang disertai Tuhan. Ya. Siapa itu? Yusuf, saudara. Yusuf disertai Tuhan. Kita lihat beberapa hal yang dilakukan oleh Tuhan ketika Yusuf disertai. Yang pertama, saudara, Kejadian 39 ayat 2. Kelihatan ya?
Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Selalu berhasil berarti tidak ada kegagalan. Karena selalu. Ya. Kenapa tidak ada kegagalan? Karena Tuhan menyertai Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu, saudara. Sebagai budak. Ya. Dan dia selalu berhasil sehingga menjadi orang kepercayaan dari Potifar, kepala pampres. Susah juga ya, kepala pasukan pengamanan presiden. Pas pampres, kalau sekarang mungkin seperti itu. Ya. Yang kedua, kita bisa melihat Kejadian 39 ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Segala sesuatu yang dikerjakannya dibuat berhasil. Karena apa? Karena penyertaan Tuhan. Lanjut lagi. Ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya dan kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Orang yang disertai Tuhan, kondisi dimanapun, ya, itu akan membawa keuntungan bagi dia. Yusuf difitnah dan masuk ke penjara. Dan di sana dikatakan penjaranya ini bukan penjara sembarang, penjara bagi tawanan-tawanan kerajaan, saudara. Dan kondisi yang tidak menguntungkan bagi dia ini karena penyertaan Tuhan, ya, dia itu disayangi sama kepala penjara. Kalau misalkan wali kota di tempat ini menaruh perhatian kepada gereja ini dan gereja ini disayangi oleh wali kota, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mantap saudara. Ya, AC tambah ini. Ya, kita nggak di tempat sempit seperti ini saudara. Ya. Nah Yusuf, Bapak Ibu bisa bayangkan dia di penjara tempat yang tidak enak. Ini bukan penjara sekarang. Penjara dulu nggak ada undang-undang. Ya. Kalau sekarang meskipun narapidana masih dilindungi oleh undang-undang. Ya, makan 3 hari, ya masih ada waktunya olahraga, keluar sejenak. Ya, bisa ini. Kalau ini terserah kepala penjara mau ngapain dia. Tetapi karena penyertaan Tuhan dia disayangi. Lanjut sekali lagi ayat 23, Kejadian 39. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan. Sekali lagi apa yang dikerjakan itu berhasil karena penyertaan Tuhan. Dan di tempat yang tidak memungkinkan dan bukan bidang dia pun, karena penyertaan Tuhan, maka pimpinan yang ada di situ mempercayakan. Menjadi orang kepercayaan enak nggak Bapak Ibu? Wah enak loh menjadi orang kepercayaan itu. Ya, karena apa? Orang yang tidak enak itu memiliki jabatan tetapi nggak dipercaya sama pimpinan. Wah itu sakit itu saudara. Jabatannya misalkan kepala dinas, tetapi wali kota atau gubernur itu kalau provinsi tidak mempercayai dia. Segala apa-apa yang dipanggil adalah staf-stafnya. Itu penderitaan batin saudara itu. Itu batin betul itu. Kenapa saya memiliki jabatan tetapi ada rapat nggak diajak, ada keputusan-keputusan nggak dilibatkan, karena nggak dipercaya. Tetapi kalau kita dipercaya saudara, ketika kita membuat laporan apapun itu, ya meskipun melewat telepon semua, Pak minta maaf saya belum bisa hadir karena kami masih di lapangan gini, oke. Nah, begitu aja mungkin, karena percaya. Ya. Jadi menjadi orang yang dipercaya itu memang enak saudara, seperti pemuda-pemuda yang pacaran. Kalau kalian sudah saling percaya, kalian tidak akan terlalu banyak argumentasi alasan-alasan karena saling percaya. Tapi kalau nggak percaya, Beb kamu di mana? Telepon nih. Beb kamu di mana? Ah saya lagi di rumah nih di kamar. Ah yang betul. Coba video call. Saya nggak percaya. Ya, aturlah kita ini karena nggak percaya dasarnya. Tetapi kalau dasarnya percaya, Beb kamu di mana? Wah saya di kamar. Padahal dia di luar. Oh iya sudah. Ya. Ketahuan bahaya. Karena dipercaya saudara. Nah, untuk
menjadi orang yang dipercaya seperti bangsa Israel itu harus mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, bagi kita di generasi zaman kasih karunia ini saudara, apakah kita harus membangun gedung gereja bait Allah supaya menyertai saudara? Di dalam Korintus saudara, di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17, supaya syarat kita disertai ini ya. Yang pertama kita harus kembali kepada Allah, ya titik awal yang benar. Lalu saudara, supaya kita disertai seperti Yusuf, seperti bangsa Israel di zamannya Hagai, maka kita juga harus membangun bait Allah. Cuman buat gedung, ya itu bonus itu nanti. Yaitu di sini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Saudara, Tuhan bilang kudus kamu karena aku kudus. Saudara, untuk kita disertai Tuhan tahun 2024 ini, kita harus memiliki titik awal yang benar, beriman kepada Allah Sang Pencipta. Dan kita harus membangun bait Allah, yaitu membangun mezbah doa, membangun kerohanian kita, membangun apa lagi? Membangun iman kita. Dan itu didapat dari mana? Sering-seringlah kita mengikuti persekutuan-persekutuan yang ada, yang pertama. Yang kedua, sering-seringlah saudara mengadakan doa jam-jam pribadi saudara. Gereja sudah menyediakan bacaan tahunan Alkitab. Gereja sudah memfasilitasi setiap pagi ada renungan. Itu kita bantu. Meskipun mungkin Bapak Ibu mendapatkan WA dari gereja, dari teman-teman lain, dari hamba-hamba Tuhan lain, tetapi paling tidak gereja juga tidak kalah. Ya, gereja menyediakan setiap pagi, paling enggak jam 4, paling lama setengah 5 itu sudah terkirim. Kecuali saya sakit. Kalau saya sakit itu kadang-kadang baru jam 8. Ya. Tapi selama Tuhan kasih kesehatan, itu minimal setengah 5 sudah terkirim, jam 4 sudah terkirim. Dan sebelum Bapak Ibu memulai, Bapak Ibu bisa membaca dan merenungkan itu. Bangun mezbah saudara. Kita belum mulai komsel. Mungkin setelah rapat nanti, kita akan mulai komsel mungkin bulan 2. Ya, kita akan mulai komsel lagi, dan di situ kita juga bisa untuk belajar firman Allah. Jadi kesimpulan yang saya bisa sampaikan kepada kita semua adalah yang pertama, menyentuh bagian yang tidak terhitung dimulai dengan pemahaman yang benar tentang Allah yang benar. Allah yang benar siapa? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan ini sebagai titik awal saja. Nanti ke tengah-tengahnya kita akan belajar Allah yang benar itu siapa, tindakannya apa, bagaimana. Itu nanti saudara. Yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah beriman harus terus dipelihara. Karena kalau tidak saudara, yang kedua ya, salah ya saya, minta maaf. Mari tentukan titik pijak yang benar dan titik tuju yang jelas, yaitu dengan beriman pada Allah Sang Pencipta. Jangan beriman kepada Allah selain itu. Ya. Yang ketiga, beriman harus terus dipelihara. Ya. Bangun bait Allah, bangun mezbah doa, dan Allah telah berjanji bagi orang yang melakukan ini bahwa Tuhan akan menyertai kita. Kita sudah melihat orang yang disertai Tuhan tadi seperti apa. Ya, dibuat selalu berhasil dan berhasil, saudara. Jadi, ini kesimpulan yang saya bisa sampaikan kepada kita semuanya. Saya berharap bahwa setelah mendengarkan firman ini, mari kita reset kembali. Jika kemarin kita sudah memplanning rencana-rencana di luar daripada iman kita kepada Tuhan, mari rencana-rencana kemarin kita tarik kembali, kita bawa dalam doa, kita taruh di atas iman kita untuk Tuhan menyertai, untuk Tuhan menolong kita, saudara. Amin. Jadi ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semuanya. Saya mengundang pemain musik untuk bisa ke depan.